Pernah kebayang buat tinggal sama orang-orang yang belum kita kenal, tapi harus samain satu tujuan selama 40 hari? Mungkin kamu harus rasain kuliah kerja nyata. Halo, saya Sagetri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Moto hidup saya, betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Halo, saya Siti Ultria dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Moto hidup saya adalah live all life like all the good quotes. Halo, saya Diki Prawira dari Fakultas Kedokteran. Saya punya moto hidup yaitu looking for someone who can change your life, look in the mirror. Halo, nama saya Ulfa Indriana dari Fakultas Hukum. Moto hidup saya, quality over quantity. Hai, saya Udin Prayoga dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Halo, saya Wahyu Megarani dari jurusan Matematika FMIPA. Hai, aku Ainun Oktaviasari, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ini adalah tempat kami 40 hari berbagi cerita. Desa Sinar Harapan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan Sungkai Barat sendiri dapat ditempuh dari Bandar Lampung dengan rute tercepat sejauh 132 km dengan waktu tempuh 3 jam 18 menit. Desa Sinar Harapan memiliki luas wilayah 1.200 hektar. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan 10 RT. Secara geografis, Desa Sinar Harapan dibatasi oleh Desa Kubuhitu di sebelah utara, Desa Cahaya Mas di sebelah selatan, Desa Wai Isem dan Kabupaten Waikanan di sebelah barat, dan Desa Makdibai di sebelah timur. Desa Sinar Harapan adalah desa terdekat di Kecamatan Sungkai Barat. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Ketapang, Sungkai Selatan pada tahun 1981. Penduduk Desa Sinar Harapan sendiri terdiri atas berbagai etnis yang heterogen, di antaranya Lampung, Jawa, Sunda, Ogan, Komering, dan Madura. Berdasarkan data hingga Desember 2018, Desa Sinar Harapan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.921 jiwa yang terdiri atas 957 orang laki-laki dan 964 orang perempuan. Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sinar Harapan, 80% adalah petani dengan komoditas hasil pertanian yang dihasilkan berupa jagung, singkong, dan lain sebagainya. Selama 40 hari kami di sini sungguh tidak terasa karena Desa Sinar Harapan termasuk ke dalam desa yang cukup berkembang. Desa ini memiliki beberapa sarana dan prasarana. Contohnya terdapat balai desa dan kantor kecamatan yang termasuk di dalam wilayah Desa Sinar Harapan. Sarana perekonomian sendiri terdiri dari pasar, ATM Link, dan beberapa pertokoan. Untuk pelayanan kesehatan terdapat satu puskesmas pembantu atau pustu, dan tenaga kerja kesehatan terdiri dari mantri, perawat, dan juga dokter yang tinggal di Desa Sinar Harapan. Hanya itu, sarana pendidikan di Desa Sinar Harapan terdiri dari PAUD, TK, SD negeri, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan SMA swasta. Selain itu, di Desa Sinar Harapan terdapat sarana peribadatan sejumlah 7 masjid. Cukup lengkap ya? Mahasiswa ekonomi, wah pasti yang terlintas bagaimana cara mencari uang atau memanage uang. Nah, inilah saatnya saya berbagi ilmu perkuliahan pada masyarakat Desa Sinar Harapan. Sosialisasi kewirausahaan adalah solusinya. Setidaknya, semoga saja warga bisa sadar dan terbangun motivasinya untuk berwirausaha. Sebagai seorang lelaki, pastinya saya gemar berolahraga.
Melihat warga Desa Sinar Harapan yang antusias pada turnamen voli membuat saya bersemangat untuk menjadi panitia turnamen. Karena Desa Sinar Harapan juga menjadi tuan rumah dan lokasi turnamen ini. Senang sekali rasanya melihat warga satu kecamatan Sukai Barat mengikuti rangkaian turnamen voli ini. Sebagai mahasiswi teknologi hasil pertanian, inilah saatnya saya untuk berkontribusi secara nyata. Pelatihan pengolahan selai jagung merupakan pelatihan diversifikasi pangan yang dapat memiliki nilai jual yang tinggi serta membuka peluang usaha bagi ibu rumah tangga dan juga remaja. Kepada adik-adik yang dari Unila, terima kasih atas pemberian ilmunya. Senang sekali rasanya dapat dipercaya untuk menjadi penanggung jawab kegiatan Posyandu rutin. Walaupun tidak berasal dari background pendidikan kesehatan, akan tetapi Posyandu rutin yang terdiri dari imunisasi, kegiatan tensi gratis, dan juga pemeriksaan bersama dengan tenaga kerja yang berasal dari Puskesmas Kubuh itu membuat saya dan teman-teman memiliki pengalaman yang tak akan terlupakan. Bagi saya, pengalaman ini membuat saya semakin mudah berinteraksi dengan mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani. Kecil, saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Karena itulah kontribusi kali ini yaitu menggalakkan perilaku hidup sehat di Desa Sinar Harapan. Kami milih siswa-siswi SD Sinar Harapan agar mereka lebih tahu perilaku hidup sehat, terutama cuci tangan. Masyarakat Desa Sinar Harapan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Muncullah ide saya untuk melakukan penyuluhan K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja, agar mereka dapat bekerja dengan produktif tanpa melupakan kesehatan dan keselamatan jasmani. Media dapat mengubah segalanya. Sebagai milenial, kami percaya bahwa teknologi akan selalu berjaya. Oleh karena itu, kami berbagi ilmu pengetahuan sosial media dengan kelompok Karang Taruna dan juga aparatur desa. 2 tahun di Fakultas Hukum mengajarkan saya banyak hal, termasuk bagaimana cara agar dapat turun langsung membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Agak unik rasanya diberi kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab program pengolahan pastel kulit singkong. Akan tetapi, kepercayaan merupakan hal yang krusial yang saya pelajari di jurusan yang saya tekuni. Senang sekali rasanya menjalani kepercayaan ini dan sukses menginspirasi warga untuk menghasilkan sebuah inovasi. Bagi saya, pertanian adalah bidang yang sangat luas. Ilmu tidak hanya didapatkan dari perkuliahan saja, tapi juga aksi nyata dalam berkontribusi pada masyarakat sekitar. Hadirnya kami mungkin tak bisa memberikan dampak yang berarti, tapi setidaknya menjadi penghubung untuk berbagi ilmu merupakan hal yang tak akan terlupakan. Selain bertanggung jawab untuk bidang pertanian, saya juga bertanggung jawab untuk menggalakkan perilaku hidup sehat berupa senam di Desa Sinar Harapan. Ini merupakan pengalaman sekaligus kenangan yang berarti untuk membantu warga yang mayoritas petani menjadi lebih sehat. Terbiasa mengerjakan dan menyelesaikan masalah matematika dan dituntut untuk seteliti dan seefisien mungkin dalam menyelesaikan masalah membuat saya tertantang untuk menjalankan program pelatihan kerajinan dari limbah jagung. Selain mengaktifasi kemampuan kognitif warga secara tidak langsung, hal ini juga mengajarkan kesabaran dan mengandalkan ketekunan. Keprihatinan kami dalam melihat aparatur desa yang kurang terlatih dalam mempublikasikan data-data desa membuat kami melakukan program kerja pelatihan publikasi konten.
Dalam hal ini, kami berharap warga desa dapat secara mandiri mengoperasikan Microsoft, membuat artikel, dan menghasilkan konten-konten menarik. Kecintaan saya terhadap memasak membuat saya tertarik untuk ikut menjadi penanggung jawab pelatihan produk olahan. Terlebih puding. Pelatihan ini menurut kami cukup potensial karena banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui pengolahan jagung menjadi varian puding. Saya sadar untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan sebenarnya tidak mudah. Akan tetapi saya percaya bahwa hal-hal kecil pasti akan membawa kita kepada sesuatu yang besar. Kuliah kerja nyata memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kelembagaan desa, dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, seperti penataan struktur, balai, dan pendataan ulang data desa. Senang sekali rasanya ilmu yang pernah saya dapatkan di perkuliahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Cuci diri mengalir untuk jaga kesehatan. Terima kasih atas semua cerita 40 hari bersama. Terima kasih Sinar Harapan. 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 Terima kasih Sinar Harapan.